A. Konsep dan agensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Pengertian secara etimologi dan terminologi integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh dan menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa, sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Adapun pengertian integrasi nasional dari para ahli. Contohnya Riza Nur Arfani 2001 yang menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 2. Jenis integrasi. Menurut Mayer Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menuju pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima, integrasi tingkah laku, perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi 1. Integrasi politik, dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. B. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dan upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang C yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. 3. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Mayer Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang legislatif merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga menjadikan tugas penting. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Yang kedua, bagi negara-negara, tuntunan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya,
tapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-negara merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak-banyak suku, dan selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang menuntun pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Yang keempat, integrasi versus diintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan yaitu ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi menjadi konsensus, maka diintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dalam pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatuan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Penyebabnya karena tidak stabilnya keuangan negara, yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai.